Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin adil a'mali sholihat. Wa syara sudur awlihil muttaqin bil imani maja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafa qulubi ababi hababal jahalati wa dalalah. Wa yashar lahum al-baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manajal jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha la darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Bunasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Tes. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabi man syakara wasbalu asnatakum bidikri fasaidu man dakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan la tabura liyafiyahum ujrahum wa yazidahum fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunya wa adarahu wa akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bidunyahu fa asiru ma yabgha ala ma yafna. Sadaqallahu al-azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tepatnya hari Jumat, yang mana hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, hari rajanya hari. Maka hari Jumat itu adalah mustajab kalau orang berdoa. Dari yaumil Jumat sampai Jumat, malam Jumat sampai hari Jumat. Maka banyaklah orang yang pada malam Jumat itu, terutama kalau kita baca Al-Quran adalah surat Kahfi. Kalau kita mengamalkan zikir, berarti kita baca selawat yang banyak. Dan keutamaan ini orang yang banyak beramal pada malam Jumat dan Jumat, itu semua doanya diangkat oleh Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa
kemudian tangan itu turun dengan tangan yang kosong, pasti akan diijabahi. Kenapa kita harus belajar khususnya hari Jumat sesudah hari Jumat? Kalau bahasa dulu kumpulan ulama-ulama, kumpulan minal habaib, itu disebut roha. Roha itu artinya istirahat. Waktu istirahat itulah digunakan untuk bermudzakarah, berdiskusi, bicara ilmu. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Dan diisi lagi dengan zikir dan doanya, dan itu pasti diangkat oleh Allah. Dan kesempatan seminggu itu cuma hari Kamis dan Jumat. Bukan yang lainnya itu tidak dikabulkan, tapi lebih utama, lebih afdal kalau kita belajar itu, berdoa itu, berzikir, baca Quran pada hari Jumat. Batasan dari sholat asar, batas sholat asar itu ya, kalau kita itu diperintahkan, kalau kita tidak bisa hadir ya, maka di situ ada shalawat bariyah. Kita bisa baca shalawat bariyah itu, Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basikul yadaini bil atiyah, ya sahibil ma'al bisaniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasajiyah, wa fir lana yadal ula fi hadil asiyah. Cukup 10 kali. Maka kita akan mendapatkan ampunan dosa itu 100.000 dari kejahatan, 100.000 dari keburukan, 100.000 dari dosa yang besar, 100.000 ditutupi aibmu oleh Allah Ta'ala, 100.000 kamu diangkat derajatnya oleh Allah, 100.000 kamu diangkat kebaikan oleh Allah, diberikan derajat 100.000, bukan 10.000. Kemudian kalau kita mampu, ya kita menambahkan lagi selawat Nabi Ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. 80 kali berarti dosa kita diampuni 80 tahun. Nambah lagi, ditambah lagi dosa 80 tahun. Ini waktunya asar. Kemudian kalau hari Jumat itu bagi laki-laki khususnya, ketika sudah hari Jumat selesai, ya, maka disunahkan kita untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sampai Ayat Kursi 7 kali. Maka dosa 1 tahun itu, dosa 1 tahun yang dilakukan oleh hamba ini tadi, ya, dihapus pada hari Jumat. Ketika dia sesudah Jumat membaca Al-Fatihah 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sebelum kita mengangkat kaki kita meninggalkan masjid. Kemudian kita pulang itu jangan satu arah. Kalau arah tadi kita jalan ke kiri, pulangnya jalan ke kanan. Terus bagaimana kedudukan wanita? Banyak wanita itu kalau sholat duhur, kan tidak Jumat, mereka nunggu orang selesai Jumat baru duhur. Tidak. Begitu ada, ya, duhur jam berapa, jam 12:04, maka perempuan itu tidak usah menunggu selesai Jumat. Gitu. Jadi langsung duhur, jangan nunggu sholat Jumat baru kita sholat. Karena ada wirid-wirid, yang mana wirid-wirid tadi yang bisa menambahkan fadilah-fadilah yang banyak. Bisa saja kita baca yang mana yang dijasakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Itu namanya doa gina. Doa gina itu doa minta kekayaan.
yang sudah kita keluarkan, ya, yang saya ulang-ulang mungkin di Instagram. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi halalika haramika, wa bi ta'atika masyiatika, wa bi fadlika amal siwa. Itu kalau kita bisa amalkan, perempuan-perempuan atau laki, setelah sholat Jumat itu dibaca minimal 10 kali, kalau mampu 100 kali. Pasti Allah Ta'ala tidak akan mengurangi rezekimu, dan rezeki itu selalu bertambah. Karena kesempatan dari Jumat itu, ya, untuk membacanya. Kalau lakinya yang ngaji, perempuan nggak ngaji, perempuan yang ngaji, yang baca. Kalau rijalnya lakinya dia datang ngaji, atau sekarang laki perempuan sama-sama ngaji, itu tidak perlu lagi dibaca, ya. Begitu selesai Jumat ya sudah, lari aja. Itu sudah dihimpun, satu langkah itu sudah merupakan penghapusan dosa dan pengabulan doa yang kita bisa mengamalkan. Karena kita datang melangkah itu adalah mentarikatu ilmu. Jadi barang siapa yang jalan di ilmu itu, maka jalan itu tarekul jannah. Jalan mereka itu adalah jalan surga. Ini kadang-kadang nggak paham. Mereka selesaikan dulu kan ada wirid, model wajib dia selesaikan. Akhirnya dia datang di majelis terlambat. Ini salah satu orang yang datang di majelis terlambat ini sudah termasuk golongan mafi akhlak. Orang yang tidak punya akhlak. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau pengajian tadi dimulai 1:30, berarti kita jam selesai sholat Jumat itu jam 12:04, ada waktu berarti jam 1 atau jam 1:04 sudah. Ketika guru duduk, kamu datang, itu sebenarnya dalam segi majelis ilmu tidak sah. Karena awal dari pembukaan itu mukadimah dia tidak tahu. Ini yang harus diperhatikan. Bukan akhlak kalau kita berbicara atau kita duduk. Sampai akhlak di dalam menuntut ilmu kita harus tahu. Kalau kita memang tidak mampu, ya kan, kenapa harus dipaksa? Gitu. Karena sesuatu itu, hati itu tidak bisa dimiliki dua tempat. Hati itu satu tempat. Kalau hati itu dimuati dengan dua tempat, satu tempat saja sudah berat. Apa dua tempat? Yang mana mikir dunia juga akhirat, itu dua tempat. Mustahil bisa mengangkat dua tempat ini. Kalau ditohirkan berarti itu namanya amal. Gitu. Ya, kamu mau datang yang jam 2, jam 2:30 nggak masalah. Karena memang kamu bukan istilahnya betul-betul untuk mendapatkan dari asal atau sirnya ilmu. Dan kalau kita membutuhkan ilmu tadi, maka kita harus membuat satu ruangan bahwa hati kita satu tempat. Kenapa kalian begitu sudah banyak berzikir, sudah banyak beribadah, tapi banyak masalah? Karena mencampur adukkan antara dunia dan akhirat. Terlalu memikirkan dunia juga membahayakan akhiratnya. Terlalu akhirat juga membahayakan dunianya. Maka ambillah perkara yang mana di antara dua itu yang kekal. Kalau kamu mengatakan yang kekal itu akhirat, nggak mungkin kita mengambil dunia. Padahal kita hidup di dunia. Itu yang menjadi dilema orang-orang di majelis. Jadi kita tidak mungkin untuk bisa menyatukan dua sifat yang berbeda. Mana urusan dunia dan mana urusan akhirat. Kalau kita bisa misahkan itu kabel min atau plus. Kalau sumber daripada tenaga
listrik itu adalah dari min. Kemudian disambungkan kepada plus baru nyala lampu. Tapi sumber asalnya satu. Artinya kalau orang itu betul-betul untuk menginginkan akhirat itu, dunia ikut. Dunia dapat. Tapi kalau yang dituju itu dunia semata-mata, dunia tidak dapat, akhirat pun dia tidak dapat. Jadi dia meninggal itu tidak bawa amal. Menurut amalan akhirat untuk dunia begitu. Nah ini yang harus saya terangkan. Tidak bisa berjalan dua-duanya. Karena kita mengambil unsur yang pertama adalah min. Min itu adalah bentuk tenaga, power. Plus itu adalah untuk membuat keseimbangan. Kalau satu saja akhirat tidak nyala. Ini yang kita lihat. Kalau orang sudah bicara akhirat, seakan-akan dia dunia tidak mau. Ketika kenyataan dunia itu menghampirinya, maka jelas sementara akhirat itu berhenti. Jadi kalau manusia itu dalam hidup banyak masalah dan banyak beban dan banyak perkara, ini sebenarnya dia punya aliran listrik yang terbakar. Karena antara min dan plus itu tidak dipisah. Kalau aliran listrik itu salah satu konsep itu terbakar. Dan pasti harus dibenarkan. Kita mencari sumber terbakarnya di mana. Selama kita tidak temukan di mana penyakitnya yang terbakar itu, sampai kapanpun dia nyalakan tetap tidak bisa nyala. Ini masih dalam tahapan kamu untuk berjalan di syariat, bukan hakikat. Jadi kita harus tahu betul apa yang menjadi kekurangan kita dan kelemahan kita. Ini harus kita cari. Kalau tidak sampai mati itu terbakar. Inilah manusia-manusia yang mengatakan dia beriman tapi matinya terbakar. Nah itu yang kita harus paham. Jadi jangan campur adukan antara makanan rohani dan makanan jasmani. Kita harus pisahkan. Kalau kita sudah berani datang di majelis, kita sudah siap untuk meninggalkan satu perkara yang apa di dalam pikiran kita, yang urusan kita ini harus kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, bahwa seseorang yang hadir di majelis ini itu sudah membawa dengan sifat min plus yang tidak dibungkus, pasti terbakar. Pulang tidak ingat apa-apa. Kelihatannya duduk untuk mendapatkan satu akhirat, tapi dalam satu segi sebenarnya dia sangat kuat dominan untuk dapat dunia. Ini konslet. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak ada bekas sama sekali bahwa dia memperoleh amal itu. Karena semua itu bentuknya, sifat-sifatnya ya seperti orang yang berkeringatan, yang keringat itu kena air matahari yang panas terik, baunya seperti bau sanit. Ini tanpa disadari, itu menunjukkan terbakarnya dari amal. Saking kuatnya cahaya matahari itu sehingga bisa membakar semua organ-organ tubuh. Maka untuk mendapatkan semua itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 10 syarat.
Ini yang harus kita penting. Kalau kita tidak tahu, hanya yang pengetahuan kita bahwa hanya 5 waktu sholat itu wajib, hanya itu saja, atau puasa atau zakat. Tapi banyak daripada yang diwajibkan oleh Allah ini banyak. Kita ambil dulu 10 ini aja, belum yang lain. Maka tidak dianggap sesuatu yang remeh. Kalau Allah sudah mewajibkan, berarti mau tidak mau kita melaksanakan. Yang pertama, zikir, mengingat Allah. Fadkuruni udkurku. Barang siapa yang mengingat aku mengingat. Barang siapa yang melupakan aku juga akan melupakan dia. Ini pertama zikir. Dan zikir ini terhimpun kata-kata mengingat. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ayat yang lain, bertasbihlah dengan ucapkan tahmid kepada Tuhanmu ketika kamu bangun. Ketika kita bangun tidur, kita sudah mengatakan alhamdulillah ahya'illamu wa ilaihi nusyur. Ketika bangun tidur. Ketika kita bangun lupa untuk bertasbih atau untuk bersyukur kepada Allah, itu pasti omongan orang yang kufur. Semua awal itu, kebaikan itu dimulai dari awal. Kalau awal itu dia golongan lalai, awal itu tidak mengetahuinya, maka sampai satu hari akhir itu dia nggak pernah benar jadi orang. Semua itu dilihat dari awalnya, jadi bukan akhirnya. Kalau awal itu niat baik, dia bersyukur, niscaya diakhirkan dia mendapatkan tambahan nikmat. Tetapi kalau awalnya dia bangun itu kufur, maka diakhirkan dia satu hari dapat azab atau siksa. Maka sudah dirangkum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Antara zikir sebanyak-banyak dan bertasbihlah tiap pagi dan sore. Jadi kita bangun itu sudah diperintahkan untuk zikir, kemudian untuk bertasbih. Maka dirangkum tasbih itu dengan kalimat yang sekaligus berzikir sekaligus tasbih. Apa kalimatnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah satu paket. Kalau kita zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak diiringi dengan tasbih, tidak diiringi dengan tahmid, pujian kepada Allah, tidak diiringi dengan takbir, maka di sini ada yang kurang, yang harus dilengkapi. Itu pagi sore. Bagaimana yang orang sibuk? Apa bisa zikir atau bisa bertasbih? Coba kan. Tapi mengatakan dia orang beriman. Padahal ini wajib.
Allah mewajibkan zikir dan tasbih. Ini baru satu. Belum surat Al-Imran lagi, perintah lagi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina adzabannar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir yang sudah diwajibkan, berjalan saja harus zikir, duduk harus berzikir, berbaring gerak harus berzikir. Jadi kalau kita hanya mengatakan wajib zikir, pasti kamu di dalam syariat, ya yang penting saya sholat. Saya sudah sholat kok. Saya sudah doa. Dan dia bangga dengan amalnya yang dilakukan. Padahal ada zakat nafas ini berupa zikir. Ada zakat mata, ada zakat telinga, ada zakat tangan, ada zakat kaki. Yang dimaksudkan zakat pada umumnya di syariat, zakat yang hanya dikatakan 2,5% pada umumnya, diambil 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali dia hanya mengatakan bahwa itu kewajiban saya, bagus sudah. Tapi kalau kamu bagi 2,5%, kalau dibagi 12, 0, berapa? 0,2%. Ini kalau dalam tingkatan ilmu, tingkatan orang takwa, dia orang bakhil, orang pelit. Kalau kita dapat 100.000, kita keluarkan 10.000, berarti 10%. Satu hari. Kali 30, berapa? 300%. Kali 12, 3.600%. Tinggi mana yang dengan 2,5? Apakah dia nunggu menjadi orang yang kaya, mau nunggu 2,5? Nah, yang mau kaya itu kamu atau Allah? Kalau kamu punya uang 100 juta, penghasilanmu 1 hari, kamu keluarkan 10 juta, saya nggak pernah lihat. Tapi kalau orang penghasilan 100.000, dia mengeluarkan 10.000, ringan dia. Lihat persentasenya itu kali 30. Ini hasil daripada orang yang mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah, itu dia mengingat nasibnya. Orang yang mengingat nasibnya ini, sebenarnya orang ini gak punya Tuhan. Dia gak punya Allah. Dia menuduh kepada Allah seakan-akan Allah tidak mengerti masalahmu. Karena tadi setelah kamu merasa ibadah selesai, ya sudah. Itu golongan orang awam yang sangat rendah, tingkat yang tidak berguna sebenarnya. Karena tidak tahu ada satu kalimat yang diwajibkan. Bukan satu kalimat ini perintah Allah, bukan wajib. Bersyukur itu wajib hukum. Begitu. Orang yang mengeluh termasuk golongan orang yang kufur. Udah
udah meninggalkan sesuatu yang perintah kamu bersyukur, ternyata kamu banyak mengeluh. Ini orang nggak berpikir. Ini orang hilang pikirnya, hilang syukurnya, hilang tasbihnya. Kemudian yang kedua, yang banyak tidak diperdulikan, menutup aurat. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki pun di rumah atau di mana saja, walaupun kamu nggak keluar rumah, jangan sekali-kali pakai celana pendek. Kelihatan lututnya, termasuk laki-laki ini tidak menutupi aurat. Ini sudah tidak dikabulkan doanya. Jadi apa yang diwajibkan tidak dilaksanakan, maka salah satu itu penentangan. Loh, ini kan saya di rumah. Jangan ikut-ikut orang yang tidak mengetahui hukum. Kalau kita bicara perempuan lagi menutupi aurat, apa menutupi aurat? Apa kamu dengan berbaju muslimah ini nutup aurat? Kalau secara syariat kamu berjalan sendiri tanpa mahram, ini kamu sudah buka aurat. Tapi kenapa kalau kita berangkat haji, kita harus ada mahram? Dicarikan teman perempuan, dicarikan teman di situ untuk berangkat. Kenapa kamu ikuti? Tetapi sehari-hari yang kamu lakukan ini menurut syariat yang aurat saja, kamu sudah batal. Kalau tidak saya sampaikan ini, berarti saya tidak menjelaskan. Kenapa kau biarkan mereka? Perempuan yang gojek dengan laki yang bukan mahramnya sudah haram hukumnya. Apakah mereka tahu? Apakah mereka itu sadar? Begitu naik Grab lagi, kamu perempuan sendiri, laki sendiri, itu sudah tidak menutup aurat. Ya renungkan saja. Kamu diantar sopirmu, kamu sendirian, ini kamu termasuk membuka aurat. Ini bukan bicara fikih, ini bicara tentang apa wajibnya orang yang beriman. Nah, ini kan sama-sama jamaah. Yang penting ini kan kita sama tuanya, nggak mungkin ada pikiran begini. Ini bukan masalah tua atau masalah muda, tapi hukum Ar-Rijal wa Nisa. Kalau selain mahramnya, di situ diharamkan. Paham sudah ya? Ini wajib. Banyak yang mengatakan aurat itu hanya pakaian kudung. Kalau diteliti lagi, yang mana pakaian ketat, pakaian celana tanpa syar'i, itu sudah kena hukum. Karena itu adalah orang yang masih ya tinggi hawa nafsunya daripada perintah. Kalau perintah Allah Rasul lebih tinggi, maka ditinggalkan sifat aku. Bagaimana? Tapi dalam satu segi, kami mengikuti Allah, kami mengikuti Rasul. Tetapi perintahnya kita tidak melaksanakan. Dan itu wajib, bukan sunnah. Nah, itu kuno, ini
apa namanya ini enggak perlu itu. Yang penting kan saya itu sudah rapi. Ini kan aturan yang dipakai manusia yang bukan aturan Allah dan Rasul. Gitu. Jadi renungkan saja. Minimal kita naik Grab 2 orang wanita, ya temen. Nanti pulang sendirian, tolong aku antar dengan laki-laki di sini. Padahal sama jamaah, haram hukumnya. 40 hari itu doa tidak dikabulkan. Andai kata itu dikabulkan, itu usaha, bukan dari Allah. Kalau hukum fikih lagi, antara pengajian ini, antara laki dan perempuan itu tidak ada batasnya, itu tidak ada. Laki-laki semua, nanti ngaji perempuan, perempuan semua. Oke, kalau masalah itu kita masih bisa bantu. Silakan kalian kumpul sama-sama. Dan mati ada batasan-batasan. Itu ada tanggung jawab dengan jawaban saya nanti kepada malaikat dan Allah. Karena saya anggap kalian datang seperti orang naik haji, mana perempuan, mana laki. Kalau sudah tahu menjadi satu, itu laki perempuan itu. Susah itu. Untuk membatasi mana laki mana perempuan, udah senggol-senggolan tak tahu. Itu jawabannya. Ada alim yang bertanya soal itu, saya jawab seperti itu. Jadi kenapa di Mekah tidak nyala? Tapi hukum sebenarnya tidak boleh. Makanya santri wanita, perempuan nggak boleh lihat satu sama lain. Kalau orang betul-betul menuntut ilmu, ini ya termasuk golongan menutup aurat. Yang ketiga, ayatul Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya Adam, gunakanlah hiasan pada tiap-tiap masjid. Artinya hiasan tiap masjid itu harus bisa menguatkan syariatnya. Jadi hiasan masjid itu bukan gambarnya atau gedungnya, bukan. Syariatnya dikuatkan di dalam masjid. Hiasan itu adalah syariat dan iman. Yang ketiga, menyempurnakan, mengamalkan wudhu. Wa qul ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu wujuhakum wa adiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ruyasikum wa arjulikum ila ka'bain. Artinya, orang-orang yang beriman, jika kamu bangun untuk sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu hingga 2 siku, usaplah kepadamu dan basuhlah kakimu dengan 2 mata kaki. Ini syariat. Kemudian memeliharanya ketika batal wudhu lagi. Artinya sudah menyempurnakan, menjaga wudhu. Ketika sudah batal wudhu. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan doa itu dikabulkan ketika kamu di luar sholat. Karena sifat Allah itu tidak bersamaan, tapi sifat Allah itu bersimpangan. Kehendak manusia dengan kehendak Allah itu berbeda. Bisa jadi kita itu di luar dari permohonan, di situ turun doa. Ketika kita berjalan, begitu kita ada wudhu, begitu kita ada zikir, begitu kita ada tasbih, begitu ada sholawat, turun malaikat memberikan doa yang telah dilupakan. Bisa jadi sekarang itu yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala, itu doamu yang 30 tahun yang telah kamu lupa.
Bukan seminggu yang kamu doa itu langsung dikabulkan. Yang bisa jadi kamu mengaji 25 tahun lalu, ya, yang tersembunyi yang disimpan Allah Ta'ala baru dicairkan ketika kamu lupa atas doa. Bukan yang dimaksud sekarang. Doa yang kita ingat, sedekah yang kita ingat, amal yang kita ingat, kata-kata yang diingat, berarti orang itu tidak ingat Allah. Dan itu adalah orang yang tidak ikhlas. Padahal doa itu yang telah dilupakan, yang telah lupa, amal yang lupa, itu yang dibalas. Selama diingat, itu masih miliknya, bukan milik Allah. Sekali lagi, amal yang masih ingat itu milikmu, bukan milik Allah. Begitu kamu lupakan semua itu, maka disitulah Allah mengabulkan. Mungkin 20 tahun kamu pernah nolong orang, mungkin 20 tahun ya kamu pernah berdoa, kamu lupa. Bukan yang sekarang kamu berbuat baik kamu dibalas. Bagaimana dibalas? Wong kamu masih ingat kepada siapa yang kamu beri, kepada siapa yang kamu tolong, kepada siapa yang kamu berikan. Selama dalam ingatan itu masih milik kamu, bukan milik Allah. Kalau milik Allah, kamu gak ingat begitu milik Allah. Nih hasil dari menyempurnakan wudhu dan menjaga wudhu. Keempat, menyelesaikan sholat pada waktunya. Inna sholatu kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu pada orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu dengan waktunya. Man abdalu a'mal kila ya Rasulullah, amal yang paling abdul apa, yang paling utama apa? Sholat tepat pada waktunya. Gitu. Di situ tolak ukurnya orang yang sholat menunda atau sholat yang mengakhirkan, ya, itu pasti apa-apa yang diakhirkan, yang ditunda, ya, dan perbuatan itu semuanya lebih utama daripada Allah. Dan ini termasuk golongan orang berdosa, walaupun waktunya itu ada. Oh, ini pekerjaan tinggal sedikit saja, padahal Allah sudah panggil, hayya 'alas shalah. Dan dengar kalian, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Bergegaslah kamu, bangkit dengan merangkak sekalipun untuk menuju kemenangan. Kita tunda, kita terkalahkan. Kecuali kita tunda tadi ada masalah hukum yang lain. Contohnya, meninggalkan wajib menuju wajib. Menuntut ilmu tadi wajib atau tidak? Sholat itu wajib. Cuman bedanya kalau ilmu tadi nggak bisa dikodok. Kalau sholat bisa dikodok, bisa diganti. Maka prioritas mengutamakan
daripada yang diwajibkan tadi, berarti kita sudah menuju kemenangan. Dan umpamanya kita antri, maka Allah mendahulukan orang yang bergegas. Siapakah orang yang mendapatkan tipe-tipe yang cepat kabulnya? Duhur kurang 5 menit, dia duduk, syukur wudhu, berzikir, bertasbih. Ini yang paling utama di dalam sebelum memberi panggilan. Tapi ajaib, ketika pesawat Surabaya Jakarta atau Surabaya Amerika, pesawat itu berangkat setengah 5 subuh, kalian sudah bersiap-siap mulai jam 2 atau setengah 3, dan kalian rela sampai subuh hilang, takut boarding. Hebat. Jadi manusia itu paling hebat dunianya. Tapi dibilangin dunia nggak mau. Ini belum dipanggil, belum boarding. Peralatannya lengkap semuanya, takut ketinggalan pesawat. Tapi dipanggil oleh Allah, udah malas-malesan, tidak ada persiapan. Bagaimana menghadap Allah tidak ada persiapan? Tidak ada rapi, yang laki kelombrotan, sarungnya nggak ganti, bajunya, kaosnya bekas iler lagi. Ini mau menghadap siapa? Kalau kita dipanggil presiden, walaupun kamu nggak punya uang, kamu akan pasti beli jas yang jadi yang mahal harganya walaupun utang, sepatunya baru, dasinya baru, karena kita menghadap presiden itu. Karena tapi belum pernah saya lihat dipanggil Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan manusia. Kita mau menghargai, memuliakan Allah, dari situ kamu kelihatan rendahnya akhlakmu. Bagaimana kabul doamu? Wong kamu sendiri aja tidak menghargai, dirimu nggak kamu hargai, Allah kamu nggak hargai. Memang itu tanda-tanda orang ketika berdoa. Jadi sholat tepat waktunya, menunda adalah kelalaian. Kelalaian sholat itu letaknya adalah neraka sakor. Kelalaian dalam sholat neraka wel. Ya nggak takut, nggak masalah. Apalagi asar 5 menit maghrib, itu kamu sholat bersama pulangnya iblis. Jadi kalau tuh mamanya kamu kelihatan itu orang yang sholat itu sama-sama punya tanduknya begitu. Jadi iblis itu pulangnya sebelum maghrib itu, kemudian keluarnya iblis itu adalah pagi. Ketika pagi itu, subuh itu dia sudah bergerak mau keluar untuk menggoda anak cucu Adam. Ternyata kamu tidur, di situ dia jadi rumahnya. Makanya orang yang tidur bangunnya siang itu pasti bodoh. Apalagi sholat selesai subuh tidur lagi. Iblis belum bergerak, dia tidur lagi, numpang lagi sama yang sudah sholat subuh sampai matahari terbit, mandi langsung kerja, begitu. Ini wajib, bukan sunnah. Nanti dipikir ini aturan, sunnah, wajib.
Yang kelima, merasa tenang akan janji Allah dalam urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tiada binatang yang melata di atas bumi melainkan rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takut masalah rezeki itu dia adalah orang yang menuduh Allah tidak memberi rezeki kepadanya. Tuduhan yang jahat, tuduhan yang buruk sekali kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak memberi dan menjamin rezekinya. Kalau kamu sholat pada tepat waktunya, kemudian zikir kamu sudah bisa, wudhu sempurna, pasti kamu akan mengetahui rezeki itu gak kemana-mana. Karena sifat rezeki itu, kalau kamu jalan tenang, ya, kamu berdiri tegak, kamu akan tahu ada bayangan. Bayangan itu adalah sifat rezekinya, yang dimana-mana ikut kamu. Ketika kamu lari memburunya, berputar-putar, bagaimana kamu tahu itu bayangan? Maka pasti terlepas rezeki itu dari orang yang memburunya. Bahkan dia makin miskin. Dia selalu mengharapkan rezekinya, bukan mengharap kepada Allah. Miskinnya. Itu sifat rezeki. Jangan khawatir. Ada orang tafakur. Kalau memang Allah itu memberi rezeki, dia duduk di tepi sungai. Di sungai itu penuh dengan air rawa-rawa. Dia melihat ikan banyak itu, gimana makannya? Dari mana makannya itu? Bagaimana Allah memikirkan itu? Jauh daripada tambak, jauh daripada orang yang beri makan. Tafakur hanya mengartikan bahwa dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Satu ayat ini dipikirkan, tafakur. Bukan untuk dirinya. Dia melihat ikan yang di laut, yang di lumpur, di rawa, yang jauh dari manusia, jauh dari ini, jauh semua. Dekat gua. Dekat gua lagi. Ya, di mulut gua itu sambil merenung, sambil baca ayat ini, apa, di mana Allah itu memberikan rezeki kepada ikan-ikan ini, penduduk daripada lautan ini, penduduk daripada rawa ini. Itu ada kakaknya, ada ininya, ada semutnya, ini dipikirkan sendirian. Maka orang yang sendirian itu, kalau memang betul dia fokus kepada Allah, tidak ada lamunan. Tidak ada lamunan. Maka tidak langsung dia melihat, ternyata melihat di mulut gua itu ada ular besar. Ular besar itu lagi ganti kulit. Nah, ini apa lagi? Padahal dia tadi berpikir soal bagaimana makannya ikan. Tapi dilihat di mulut gua ini, dilihat ada ular. Tapi ular tadi bukan keluar, tapi melupas, membuang kulitnya. Kulitnya dibuang. Nah, dibuang. Kemudian dia masuk lagi ke lubang. Nah, sisa daripada kulitnya tadi itu tergeletak di mulut gua itu. Diperhatikan terus sama orangnya. Ya, untuk mau tahu ini ayat ini di mana gitu. Tolong ya Allah bukakan contohnya. Karena kami tidak yakin bagaimana ini. Sedangkan engkau
berfirman bahwa rezeki binatang yang menatapun kau pikirkan rezekinya, gitu. Tidak lama, nggak masuk akal. Dari mulut gua itu ada angin. Angin itu menggembus daripada kulit daripada ular tadi sampai terbawa kulit ini ke sungai. Banyaknya itu sampai ke sungai, baru dia terkejut jawabannya. Ternyata di situ yang mungkin udah kelaparan lama kali yang namanya ikan ini, langsung kumpul itu ratusan sampai ribuan, itu mencabik-cabik yang namanya kulitnya ular tadi sebagai santapannya sampai katanya semua sekali. Dan itu tidak habis. Ternyata Allah Ta'ala bikinkan rezekinya lewat ular tadi yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia dari mana. Makanya ikan itu terjawab langsung sujud kepada Allah Ta'ala yang namanya orang yang takwa ini tadi untuk membuktikan ayat tersebut. Tidak diragukan lagi, saat itu dia tidak pernah lagi untuk mikir besok saya makan apa. Karena jawabannya sudah ada. Kalau memang betul-betul kamu orang yang takwa tadi, pasti kamu ditunjukkan bahwa itu rezeki dari Allah, bukan rezeki dari manusia. Beda. Gitu. Ini tenang. Jadi orang yang sudah merasakan tentang janji Allah, dia akan tenang. Maka dia punya sifat qanaah. Ini yang kelima. Muncul 6 itu qanaah. Jadi kalau sudah tenang itu baru kamu bisa qanaah. Bukan yang dimaksudkan sekarang qanaah. Masih bingung mikirkan mau kemana-kemana. Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi di antara mereka urusan rezeki penghidupan mereka. Jadi rezekimu itu gak bisa diambil orang lain, dan kamu juga tidak bisa mengambil rezekinya orang lain kepadamu. Mereka sudah ada porsi dan tempat masing-masing yang tidak bisa diambil siapapun bentuknya, kecuali Allah yang memutuskannya. Begitu kira-kira. Ini qanaah. Jadi jangan khawatir kalau ada pekerjaan diserobot orang lain, udah itu bukan rezekimu. Kalau itu rezekimu, ya akan kembali sama kamu. Nggak perlu repot-repot, ngapain kamu marah? Itu order saya, itu proyek saya, itu saya yang nego, kok kamu nyikat? Ya, gitu. Memang bukan rezekimu. Bisa jadi yang diserobot tadi jadi masalah, lah kamu diselamatkan Allah Ta'ala. Bisa musibah itu membuat kamu selamat, bisa yang menganggap kamu itu tidak selamat jadi celaka. Maka kamu harus punya husnudzon billah, sangka yang baik pada Allah. Bisa jadi Allah itu membuat pilihan yang baik bagi kamu, bukan baik menurut ukuran kamu. Paham sudah? Ya? Itu namanya qanaah. Kemudian yang ketujuh, tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'ala haqqil ladzi la yamutu wa 'ala Allah. Fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Berserah dirilah kamu kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, kepada Allah. Harus berserah diri jika kamu benar-benar mukmin. Ini yang berat.
Wajib berserah diri ini hukumnya. Kalau kamu masih nuntut terus sama Allah, termasuk golongan mukmin atau tidak? Maumu itu bukan maunya Allah. Kalau sudah tawakal, berserah diri, kamu baru mengetahui Allah yang mengurus. Kalau Allah yang mengurus, dibantukan dari para malaikatnya yang ikut mengurus. Enak nggak? Kalau Allah mengurus, mana yang nggak gampang? Mana? Kalau kamu yang ngurus, ya udah, kamu dapatnya yang kamu urus tidak sebesar Allah yang mengurus. Bukan kamu pasrah, sudah saya nggak kerja, biar Allah yang ngurus. Bukan begitu. Nanti salah lagi. Ikhtiar, dengan kalimat ikhtiar diisi dengan zikir, diisi dengan doa, diisi dengan tasbih, diisi dengan petunjuk, ternyata mentok, baru kita berserah diri. Bukan yang dimaksud saya berserah diri pokoknya ya, kalau nggak kerja ya sudahlah. Itu bukan berserah diri, itu orang malas. Beda. Kan Allah yang jamin saya. Itu orang bodoh kan begitu. Udah tawakal. Kalau kita bab tawakal nanti ada bab lain, ya, dalam surat At-Tolak yang lain. Nanti itu ada bab yang lain. Ini kita cuma menceritakan tentang apa yang diwajibkan dari 10 syarat pada umat ya, pada hamba Allah. Yang 8, bersabar menerima takdir dan hukum Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan latihlah dirimu bersabar. Sampai kapan sabar itu? Sabar nggak ada habisnya. Sabar tidak ada batasnya. Sampai Allah yang memutuskan, bukan kamu yang memutuskan. Ini sabar, kamu putuskan, sudah selesai saya sabar. Karena apa? Habis kesabaran saya. Begitu. Itu kan rumusnya manusia. Habis kesabaran saya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Apa sabar? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ibadah. Sabar dalam ngaji, sabar dalam musibah, sabar dalam tidak berbuat maksiat. Jangan sabar taat saja, mau maksiat sabar. Dipikir orang sabar tuh saya dikir, saya puasa, tapi kena maksiat gak sabar. Itu namanya bukan sabar. 9, syukur terhadap nikmat Allah. Waskuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah pada nikmat Allah jika kamu benar-benar untuk menyembahnya. Bersyukurlah pada nikmat Allah jika kamu benar-benar itu untuk menyembahnya. Sekecil apapun yang diperoleh, sekecil apapun yang diberikan kamu, wajib bersyukur.
adamu nikmatil iman wal hidayah summa as-sihah wal afiyah. Nikmat yang terbesar yang banyak dilupakan orang ialah iman. Itu nikmat. Dan pertolongan Allah Ta'ala kemudian itu summa sehat walafiat. Orang dikasih sehat ya. Sehat itu badannya, wal alfiyah itu sehat akal sama rohaninya. Bisa banyak orang tuh sehat, sakit pikirannya, sakit hatinya. Ini bukan alfiyah. Alfiyah adalah bentuk sehat akalnya, sehat rohaninya. Begitu. Ini kelihatannya sehat-sehat tapi rusak hatinya, pikirannya. Itu bukan afiat. Ya. Itu sehat saja itu. Tapi kosong gitu. Jadi yang diminta sehat walafiat. 10, makanan yang halal. Kulu min thayyibatin marojatnakum rizqan halalan. Nah, ini yang paling berat ini. Tidak diambil itu nanti diambil orang lain. Kalau diambil itu kok saya ragu-ragu, daripada orang lain saya ambil aja gitu. Lah iya dah. Kan sayang kalau nggak diambil ya. Kok enak itu orang, saya sudah ngurus-ngurus ya, dia nggak pernah urus langsung dapat. Saya ngurus-ngurus tapi kok ada kandungan-kandungan yang meragukan begitu. Saya udah capek-capek ngurusnya kan, kok dia enak ngambil, udahlah saya ambil, yang penting saya tobat kan. Itu bahasanya, bahasa manusia apa? Yang makanlah kamu dari rezeki yang halal, ternyata dia tidak mampu menahan diri dari apa yang diharamkan. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang tanda-tanda itu golongan orang yang tidak bersyukur. Bagaimana orang bersyukur ditambah nikmat, orang kufur itu dapat azab. Jadi rezeki yang haram itu pasti disiksa. 1 bulan ini hasilnya kerja, tapi 1 tahun salurannya buntu. Hanya sekali diambil, haram, anaknya, istrinya, dirinya, keluarganya dapat. Udah siksa keluarganya dapat, neraka semuanya. Kemudian yang selokan buntu ini untuk dia gak ada yang masuk yang baik. 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun gak ada masukan. Kenapa? Dia pasti bertanya, dosa apa saya? Nggak tahunya jalan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala itu ditutup sendiri. Bukan Allah yang menutup, dia sendiri menutup. Begitu dapat semua apa yang didapat ini semua hartanya, mubadir. Dibuang sama Allah itu mubadir. Mubadir ini sudah dia dapatnya haram, mubadirnya juga dosa. Dosa yang satu ditambah dosa yang kedua, numpuk. Tapi nggak sadar. Maka tertutup cahaya itu, maka tampaklah sifat-sifat yang buruk padanya.
Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, niscaya dia akan terus hatinya gelap dan terus sengsara, sampai sengsaranya dibawa mati dalam kegelisahan. Orang yang makan haram itu pasti gelisah. Dibuat zikir nggak kena, dibuat sholat nggak kena, dibuat puasa nggak kena, dibuat amal nggak kena semua, lopot, nggak ada harganya sama sekali. Apalagi dia tahu bahwa nikmat yang sebenarnya itu sehat, itu nggak rasa dia, nggak peduli. Itu tanda-tandanya semua kulluhum af'al, semua perbuatan sudah rusak. Amal rusak, ibadahnya rusak, sholatnya rusak, sedekahnya rusak, ucapannya rusak, pandangannya rusak, jalannya rusak, tapi katanya benar. Nah, untuk itulah dari 10 syarat yang diwajibkan ini, belajar salah satu mana yang bisa untuk dijalankan sehingga kita tidak terhalang. Makanya setiap orang yang memberi, orang yang sedekah pasti kuat maunya, tendensinya kuat, berharapnya kuat. Kok nunggu masalah? Orang sedekah kok nunggu masalah? Itu tidak dibalas sama Allah. Dalam keadaan sempit apapun yang kamu miliki, ya, kalau memang kamu itu urusan dengan Tuhanmu, itu nggak dari sempit. Tapi kalau kamu sempit, beramal pun kamu akan sempit. Bahkan untuk orang lain pun akan sempit. Dan amal itu tertolak, begitu. Paham? Kalau ingin dicintai Allah Ta'ala, bukan orang kaya tadi bisa beramal, itu biasa. Tapi orang yang pas-pasan dia, satu piring dia makan dibagi 2 orang. Dia kurangi nikmatnya itu. Harusnya satu piring dia bagi sama orang. Padahal dia lapar, tapi ada yang lebih lapar gitu. Ini akhlak. Kalau kamu misalkan nasimu 10, kamu makan 1, kamu bagikan 2, 9, biasa itu, kamu lebih kok. Tapi yang ajaib ini, satu piring yang dia nikmati enak, maka kelihatan satu pandangan matanya, setiap biji nasi itu kelihatan anak yatim, kelihatan orang miskin yang gak makan, kelihatan yang makan nasi tajen. Innalillah, langsung ditutup, selesai separuh dibungkus kasih orang. Itu tanda-tanda orang yang disebut pemurah. Bukan yang kamu ada sisa kamu kasih orang, itu bukan pemurah. Bukan. Mau itu ada sisa kok. Daripada ini basi, kita bungkus kasih orang, itu bukan pemurah. Sebelum basi kasih orang. Ngerti maksudnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ketahuan itu orang pemurah atau tidak, itu bisa dibaca. Jangan orang seperti orang kafir gitu loh.
Orang kafir itu kalau sedekah dihitung ya, dihitung berarti seperti yang datang ke dokter. Satu kali menghadap 50.000. Dia tanya 10 masalah, berarti dia mengeluarkan 500.000. Nah, begitu. Itu sedekahnya orang kafir. Nah, diikuti sama orang-orang yang iman, yang takwa. Ikut-ikut orang kafir sedekah. Paham sudah? Bukan ada masalah, ada beban, kamu sadar. Bagaimana Allah kabulkan? Belajar. Ketika kita makan satu hari 3, ya ada 3, satu piring itu kamu tahan, satu piring itu kasih orang lain. Kalau kamu ada 3 piring di kulkas untuk seminggu, wah itu biasa. Itu bukan pemurah. Yang pemurah itu dia ada yang dimakan 3 piring, ada 1 piring yang bukan hak saya. Langsung dibungkus, dia nahan apa siang harinya atau malamnya nggak makan, biar makan malam ini dimakan sama orang yang ini tanda orang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini ya bisa dipahami sehingga kamu menjadi kebiasaan ya, ada kepentingan nggak ada kepentingan, ada keinginan hajat tidak ada hajat, mengalir terus seperti air, di mana air hujan yang tiada henti-hentinya yang selalu menurunkan rahmat. Itulah orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala, tidak mengenal kecil, tidak mengenal besar ya. Bahkan ada orang satu hari bukan manusia saja yang diberi makan, saking takutnya sama Allah, di rumahnya itu juga ada penduduk. Jauh-jauh aku memberi makan mereka, jauh-jauh aku itu menunaikan hajat mereka. Tapi ada yang dekat sama aku ini yang aku tidak bisa melihat. Ini termasuk kelalaian dan termasuk tidak syukur. Itu bagi orang-orang alim yang takut pada Allah. Akhirnya dia ambil tepung atau gula 1 sendok, dia mencari di belakang rumah, di pinggir rumah, cari rumah semut. Dan istiqomah, andai kata malam dia keluarkan 1 sendok atau pagi hari 1 sendok, dia tahu sudah ada rumah. Apa yang ada di rumahmu adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah. Ini orang yang takut sama Allah. Bukan 1 kilo, 1 sendok gula atau tepung yang dia cari di belakang rumah atau di pohon yang di pekarangannya dia. Jangan sampai makhluk ini semut nanti, jangan penduduk ini akan menuntut aku ketika aku masuk surga, karena aku lapar ya Allah, mereka berlebihan makanan. Gara-gara semut tertunda surganya. Ya, mudah-mudahan ini agak dalam ya. Kalau kamu bisa mikirkan begitu, yang punya burung gereja juga, yang punya kucing juga. Kalau kucing Anggora biasa, kalau kucing kampung, apalagi kucing budusan, walaupun anjing masuk di rumahmu, kamu tidak untuk melerainya, bisa jadi dia minta makan kepadamu, karena Allah cinta kepadamu, maka didatangkan makhluk itu sebagai kamu wakilnya untuk memberi rezeki. Mudah-mudahan itu bisa diamalkan dan bisa dimengerti. Yang penting saya tidak bicara tiru dan nasihat, tapi praktek yang di lapangan, praktek yang dijalankan. Cukup Allah yang memandang kita, cukup Allah yang melihat kita. Niscaya sebelum kita doa, sebelum kita berhajat, sebelum kita punya keinginan, Allah mendahulukan kita untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad ala hadha an-nabiyil karim rasul as-sayyid sadadil adim dil qabil rahim sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'i qurrati ayunina maulana Muhammad salatan bima qala Allahul azim ar-rahmanur rahim alladzi dakhala qalim wa tasammu sakalim wa ya'idhu wa yaramin wa sama nafsahu rahmanur rahim wa ma isman karimanin adiman shifaa'un likulli syakin wa gina'un likulli azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in likulli azim amma ba'd. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa minan nas man yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'min wa ma hum mu'minin bi mu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Maka disambung dalam surat Al-Baqarah yang ayat ke-10, wa qala ta'ala fi kitabil karim fi qulubihim maradun wajadahumullah marada wa lahum adzabun alim bima kanu ya'dibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Siapakah orang-orang yang dusta itu? Adalah orang-orang yang munafik. Apa orang munafik? Qalbun munafik baitul mal, qalbun mu'min baitul khasik. Orang munafik itu hatinya bersandar kepada dunia, sedangkan hati orang mukmin itu adalah khusyuk. Di qalbin salim, hati yang selamat. Dan ciri-ciri itu, satu, yang selalu punya keinginan hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orang munafik itu ibadahnya selalu menyesuaikan dengan lingkungan. Dia sendiri tidak beriman. Yang jelas yang pertama bicara selalu dusta, janji ingkar, amanat khianat. Keempat, malas. Kemudian yang ketiga, dikatakan orang iman, mukmin, tapi lemah. Allah tidak mencintai orang yang iman tapi lemah. Lemah akal, lemah badan, lemah hati. Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat akalnya, kuat pikirannya, kuat badannya, kuat ibadahnya.
Orang munafik nggak punya. Innal munafiqina yukhadi'una wa ma khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usali yura'una an-nas wa la yadhkurullah illa qalila. Dalam surat An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, untuk mengerjakan sholat, mereka sholat berdiri dengan malas. Mereka hanya tujuan bermaksud untuk riya di dalam sholatnya, di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah atau dzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Itu tanda-tanda orang munafik. Inilah tanda-tanda orang munafik ini pasti meninggalnya su'ul khotimah. Pasti sesat. Wadallal munafiqin wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Dalam surah Taubah ayat 68. Allah akan mengancam bagi orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang munafik ini tidak 500 tahun atau 1 juta tahun, tapi kekal di neraka jahanam. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah menasihati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Hati-hati. Maka kalau diuji oleh Allah, orang munafik ini mengeluhnya kalau perlu satu kampung tahu. Itu orang munafik. Kalau perlu sak pasar tahu semua. Dengan orang mukmin tidak akan tampak keluhannya, tapi dia langsung mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bedanya orang munafik dengan orang mukmin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhaballahu 'abdan ibtalahu, fa in sabar ijtabahu fa in radiya istafah." Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, niscaya akan diberi cobaan kepadanya, ujian kepadanya. Kalau hamba itu sabar, niscaya akan dipilihnya. Kalau hamba itu ridho, niscaya akan disucikannya. Harus kuat dengan ujiannya, harus kuat dengan cobaannya, untuk mendapatkan ridho dan mendapatkan bersih dari dosa-dosanya. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahibullah lima ya'dukum bimin ni'ami wa ahibuni lillahi ta'ala. Hadis riwayat dari At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
cintailah Allah. Ahibullah, karena ia memberikan makanan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya. Dan cintailah aku, Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala. Ini kan, man ahab al-mar man ahab, kamu akan mati bersama yang kamu cintai. Bukan artinya kamu cinta anakmu, atau kamu cinta dengan mobilmu, atau cinta dengan hartamu, atau cinta dengan amalmu. Ini tidak demikian. Yang dimaksudkan ahaballah, ahibullah, cinta Allah dan Rasul. Artinya Rasul lah yang nanti akan bersama kamu, bukan makhluk yang kamu anggap, yang kau cintai. Dan lebih porsinya daripada Allah Rasul, ini orang munafik. Mencintai sesuatu yang lebih kadarnya daripada Allah, daripada kadarnya Rasul, itu sudah jelas. Segala yang lebih condong, pasti yang lainnya akan berkurang. Maka sedikit sekali ibadahnya kepada Allah, karena cintanya lebih condong kepada sesuatu yang dicintai. Ini meninggalnya sul khatimah. Itu dalam surat Jumat ayat 8. Wa qala Nabi SAW, amma ini lastu ukharimuhu walakin atrukumu tawadu'a lillahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak mengharamkannya, akan tetapi aku meninggalkannya karena tawadu. Karena tawadu itu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya orang tawadu itu nggak perlu lagi, karena tidak ada celah dan cacatnya orang tawadu. Tapi orang yang nonjol itu kelihatan, ya, kesalahannya, kemudian ujubnya, riaknya, kecintaannya, bangganya, itu muncul semua itu buruk-buruknya. Yang disebut gengsinya, ini ada neraka. Dan itu orang munafik. Wadkur fil kitab Idris innahu siddiqun nabiyyah wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Ingatlah kamu dalam kitab cerita Nabi Idris, sesungguhnya dia orang yang sangat benar dan seorang yang disebut nabi, kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Kenapa? Tawaduknya dikuatkan lagi sabda Nabi SAW, man tawaduk ligoni ligina dahaba sulusu dinihi. Barang siapa tunduk atau merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Kamu tunduk kepada orang yang berilmu, jangan tunduk pada orang kaya. Hilang 2/3 ilmu, amalnya. Maka firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati, orang yang beriman, janganlah kamu kiranya sekalian dilupakan oleh harta kekayaanmu dan oleh anak-anakmu daripada mengingat atau zikir kepada Allah. Segala apa yang ada di rumahmu adalah fitnah,
tidak sadar meninggalkan itu mengingat Allah. Udah dikasih contoh Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun sama Siti Sarah tidak punya anak. Bayangkan, berdoa siang malam, sujud tiap malam, kemudian terus mengingat, berzikir kepada Allah agar diberikan keturunan. Maka diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala yang bernama Ismail. Ketika sudah sibuk, bagaimana 80 tahun berhajat, begitu diberi, pasti kesenangannya akan berkurang dengan Allah. Setiap kesenangan yang berkurang dengan Allah, pasti yang berkurang itu adalah bentuk kelalaian. Apalagi tujuan kesenangan itu tidak ada sama sekali dengan Allah. Ini bukan kelalaian, itu termasuk orang yang durhaka. Ini hanya bentuk kelalaian, bukan tidak ibadah, bukan tidak zikir, bukan tidak ingat, tetapi hanya beralih sedikit saja untuk menyayangi anak. Maka Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Aku mencintai sepenuhnya kepada kamu, tapi kamu mengurangi cintamu kepadaku. Ini hanya mungkin kurang 1%, 2% saja itu, bukan 70%. Maka perintah Allah, sembelih Ismail. Agar di mana kecintaan itu tidak sampai melampaui batas. Kalau itu dirawat cintanya, ya, akan timbul menyayangi, akan timbul akan memanjakan, akan timbul dengan memberikan, akan timbul banyak tambahan-tambahan yang bisa volume cinta Allah akan berkurang. Sebelum terlanjur demikian, maka terkejutlah Nabi Ibrahim. Kenapa ini? Di situ iblis masuk. Bukan tidak percaya kepada Allah. Bagaimanapun kamu melihat secara hukum atau secara yang dimanakan membunuh anak, tidak ada yang dibenarkan. Dosanya besar. Tapi apa ada? Allah perintah bunuh. Sembelih. Maka timbul yang namanya Nabi juga manusia. Keinsanannya keluar ketika melihat, ya, perintah itu ada, belum dilaksanakan, sudah hati ini berbolak-balik. Ini Nabi, apalagi kita, nggak benar itu perintah. Karena kuatnya iman Nabi Ibrahim ini, maka langsung iblis turun, ya, di dalam sholatnya memberikan ilham. Ada ilham iblis, ada ilham malaikat. Maka iblis berbicara dan bersuara dalam sholat. Ya Ibrahim, bahwa itu perintah Allah kepadamu, hati-hati, itu adalah iblis. Karena tidak ada Allah kan perintah di Al-Quran untuk mencelakai orang lain atau membunuh orang lain atau menyembelih, apalagi di putramu yang kamu minta 80 tahun. Makin kuat keraguan Nabi Ibrahim. Benar kalau begitu, berarti yang perintah aku ini ada Allah.
Ini iblis yang perintah. Coba. Perintah secara hakikat adalah perintah langsung untuk keselamatan, perintah syariat yang ada tempo yang bisa dikerjakan. Perintah waktu membunuh ini perintah hakikat, tidak bisa ditunda. Hari ini lepas ya sudah selesai, besok lain lagi. Itu bedanya, tipis. Ini orang yang takwa, orang yang disebut Khalilullah, Nabi Khalilullah, pilihan Allah. Semakin kuat iblis tadi perintah, jangan dan melaksanakan. Ini anakmu adalah calon nabi. Jangan dengar iblis, kalau ini dibunuh maka tidak ada nabi selanjutnya. Kuat sekali. Akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan Jibril untuk membisikkan dan menguatkan hati Nabi Ismail yang masih kecil. Ya Abi, jangan kau dengarkan perintah iblis untuk tidak melaksanakan menyembelih aku. Kaget Nabi Ibrahim. Anak yang masih kecil, anak yang masih muda bisa membenarkan daripada perintah Allah. Ini Jibril yang ada. Jangan ditunda ya. Kalau perintah untuk menyembelih, laksanakan segera, ambilkan langsung pedang, taruh di atas batu dan undang semua orang-orang penyembah api agar mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya dengan dibunuh seperti mereka mengorbankan anaknya. Ya, orang kafir itu mengorbankan anaknya untuk jadi tumbal, itu dibakar di api. Diundang, gemeter Nabi Ibrahim. Dalam arti kata, apakah kami laksanakan? Berapa tahun kami menikmati senang? Ini cobaan. Tidak ada yang paling besar ujian dan cobaan. Pertama Rasul, Nabi, sahabat, para tabi'in, ulama, wali Allah. Ujiannya nggak ada yang ringan. Semua berat untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau ujiannya ringan, ya dapat ringan. Kalau ujiannya berat, ya dapat berat. Diseret langsung, cepat Abu, tutup mata saya. Gemetar bawa pedang. Langsung bismillah, karena firman Allah. Iblis lalu, Ibrahim, apa kamu nggak ngerti? Kamu telah ditipu. Iblis sudah masuk di hati anakmu lagi. Goncang. Ini ujiannya. Syubhat, ragu-ragu, dilaksanakan haram, tidak dilaksanakan, itu iblis lagi. Itu syubhat. Dilepaskan kebaikan hilang, dilaksanakan dengan ragu-ragu, terjerumus haram. Ini perintah. Sambil menjamkan mata, langsung tidak lama-lama, langsung pedang itu bagaimana ditempelkan. Tanpa ini lagi, ini sudah bermain-main hati ini. Tarik sama Ismail, hantam langsung ke lehernya. Nabi Ismail yang narik agar kena. Mana ada orang tua yang tega. Di situ di aras alam malakut sudah ribut malaikat. Jibril, Israfil, Mikail, ribut. Bagaimana kalau terjadi ini betul-betul? Kalau tidak ditolong ini, niscaya akan tidak ada nabi
Begitu. Begitu gerakan 10.000 cepatan cahaya, hanya 1 detik dari arah malakut, sampai malaikat Jibril turun dengan kekuatan yang sangat 10.000 cahaya, sampai terbakar sayapnya. Untuk membawa kambing yang dari surga untuk digantikan. Bukan kambing kampung dipindahkan kampung kita, kambing surga. Untuk menggantikan secepat kilat, Nabi Ismail itu begitu sentuh langsung kambing. Padahal sudah menjamkan mata Nabi Ibrahim, langsung teriak Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ini asal. Takbir Allahu Akbar ini disebabkan saking gak kuatnya lagi untuk memuji Allah, kebesaran Allah, mau diapakan itu perintah Allah. Maka digantikan menjadi kambing. Itu kambing, bukan kambing kasar. Digantikan itu Nabi Ismail dengan kambing. Tidak ada capeknya sampai membakar sayapnya. Ya. Pertama malaikat Jibril menolong juga bapaknya dulu mau dibakar Namrud, Raja Namrud. Itu juga terbakar sayapnya. Sekarang anaknya bikin terbakar lagi asap, sayapnya. 2 pekerjaan paling berat malaikat Jibril adalah membantu Nabi Ibrahim, menolong supaya tidak kena api. Yang kedua menolong Nabi Ismail sampai nggak kena pedang. Semua Nabi gampang, tidak seperti payahnya seperti menolong Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ini pengorbanan. Maka korban-korban ini yang ada jangan dianggap remeh. Pahalanya lebih besar daripada sedekah 1 gunung emas. Karena sedekah ini hanya kembalinya bersifat materi dan pengampunan. Tapi kalau dengan korban itu bukan lagi dengan pengampunan dosa dan kafarah, tetapi kamu dengan korban ini menunjukkan kamu siap diuji seperti Nabi Ibrahim. Maka orang yang korban itu akan siap dengan ujian sebesar apapun. Tapi orang yang tidak punya korban, pasti dia akan dengan siap. Satu rumah cukup 1 kambing. Beli mobil sanggup, beli sepeda motor sanggup, beli kambing 3 juta nggak sanggup. Ini orang-orang yang tidak mau korban, yang sudah memiliki harta, ini nanti dia adalah orang-orang yang akan mati su'ul khotimah. Ada yang bertanya, tinggi mana orang sedekah dengan korban? Begitu kira-kira. Kalau memang betul kamu niat, betul-betul nawaitu bahwa kamu cinta Nabi Ibrahim dan beriman adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, niscaya rezeki yang tidak disangka-sangka yang kamu bisa melaksanakan. Tapi orang munafik tidak akan mungkin terjadi, karena dia sendiri hatinya sudah dibelenggu. Maka untuk itulah, ya, ciri-ciri khas orang sul khotimah bagaimana? Setiap kebaikan, setiap amal, setiap kebajikan selalu menunda. Ini tanda-tanda orang munafik. Menunda itu adalah kemunafikan. Seperti halnya Nabi Ibrahim akan dibuat munafik tadi oleh iblis tadi. Tunda, minta kebenaran. Apakah itu Tuhan atau iblis? Pasti Allah akan nolongmu. Kalau nggak dibantu dengan putranya yang iman tadi, niscaya tidak akan terjadi penyembelihan itu. Tapi mustahil, Allah Ta'ala sudah memilih Nabi Ibrahim itu pasti akan melaksanakannya.
mudah-mudahan kalau kita sudah bisa melaksanakan, kita mampu yang demikian. Ada yang bertanya, bagaimana saya punya utang? Bagaimana saya sedekah? Apa urusannya dengan utang? Apa urusan sedekah? Kalau kau mikir utang saja, kapan sedekah? Hutang itu beda hukum, sedekah beda hukum. Selama kita bisa bayar utang itu, maka lebih dari itu kita sedekah. Jangan nunggu kamu sempit, jangan nunggu kamu longgar, kamu sedekah. Itulah orang munafik itu banyak pertimbangan. Padahal itu orang munafik itu yang tadi sudah jelaskan di Al-Quran, bahan bakarnya orang kafir ini, bahan bakarnya api neraka ini orang munafik, enteknya. Jadi bahan bakar orang munafik di bawahnya, di atasnya orang kafir. Jadi munafik itu enteknya. Udah haji juga, ya, udah ibadah, udah zakat, udah amal, sudah sedekah, tapi munafik. Ini dikekalkan daimatan, kekal selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kita harus mengerti bagaimana pengorbanan orang beriman, bagaimana kadar orang beriman, bagaimana kadar-kadar orang yang beribadah, bagaimana kadar-kadar orang yang betul-betul menuju Allah sesuai ujiannya. Kalau yang diminta besar, siap kamu juga besar. Kalau kamu minta kecil, siap kecil saja ujiannya. Kalau minta yang paling tinggi juga ujiannya. Apakah kamu mampu dengan kadar-kadar ujian ini? Kalau tidak, kita buat standar yang sesuai dengan kadar iman kita. Untuk itulah, mudah-mudahan sedikit nasihat ini bisa didengarkan berulang-ulang. Bagaimana orang-orang yang soleh, orang yang takwa, pasti makin deres, dapat ujian makin deras, agar kamu jangan mencintai selain Allah dan Rasul. Sayangi dirimu, jangan sampai terlepas imanmu. Kamu berbelok selain Allah, berbelok selain Rasul. Ad-dunya fana, al-akhirati baqa. Dunia ini fana, akan lenyap, akhirat itu kekal. Maka ambillah yang kekal, walaupun itu batu tembikar. Tinggalkan dunia itu, walaupun bentuknya berlian, tetapi dia lenyap. Maka ambillah batu tembikar, tetapi selamanya ikut kamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.